Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Hello my student. Welcome back with me, Mr. Nizam. How are you today? Are you fine? Good. Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Amin and thank you. Berikutnya, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, izinkan Mr. Nizam untuk memastikan kalian bahwa kalian telah siap untuk belajar daring pada hari ini. Apakah kalian sudah fokus atau tidak? Seperti biasa, Mr. Nizam telah menyiapkan satu kalimat bijak dalam bahasa Inggris yang akan disampaikan sebanyak 3 kali. Kalian dengarkan. Jangan lupa dicatat pada selembar kertas ataupun buku tulis yang telah kamu siapkan. Dan nanti jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar video ini. Do you understand? Okay, here we go. I will study and get ready, and perhaps my chance will come. I will study and get ready, and perhaps my chance will come. The last, I will study and get ready, and perhaps my chance will come. That's all, finish. Sudah ditulis? Bagus. Berikutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah showing willingness. Itu adalah materi untuk kelas 8. Are you a great right? Oke. Let's go. Tujuan materi pembelajaran showing willingness hari ini adalah yang pertama, memahami ungkapan terkait menanyakan kemauan melakukan suatu tindakan. 2. Memahami ungkapan terkait menyatakan kemauan melakukan suatu tindakan. 3. Menggunakan ungkapan terkait menanyakan dan menyatakan kemauan melakukan suatu tindakan. Dan yang keempat, memahami penggunaan model will. Are you ready? Asking and showing the willingness. Itu adalah memiliki kata kunci dari asal kata willingness. Willingness itu sendiri adalah maknanya kemauan. Sehingga apabila disimpulkan apa arti dari asking and showing the willingness adalah meminta dan menunjukkan ungkapan terkait kemauan dalam melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah I will stay waiting for you. Saya akan atau mau untuk tetap menunggu kamu. Dan ini adalah general expression atau ungkapan-ungkapan umum yang sering digunakan dalam menyatakan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama, will you come to my party? Maukah kamu pergi ke pesta saya? And the answer is, yes, I will. I like the party. So, the conclusion is, yang nomor 2 ini berarti menyatakan bahwa dia mau untuk ikut pergi ke pesta tersebut karena dia suka. Berikutnya, will you clean the table for me, please? Maukah kamu membersihkan meja untuk saya? Itu adalah pertanyaan untuk menunjukkan kemauan seseorang. Sehingga dijawab, no, I won't because I'm still busy. Saya tidak mau karena saya masih sibuk. Berarti melakukan penolakan. Boleh, karena ini kan memang belajar tentang mau atau tidak mau, kan begitu. Yang kelima, would you take me to the uncle's house? Maukah kamu untuk mengantar aku ke rumah pamanku? Dan dijawab, of course, let's go. Tentu saja, ayo berangkat. Dari contoh-contoh di atas, di mana ungkapan yang sering digunakan untuk menunjukkan kemauan, dapat disimpulkan bahwa kata kunci dalam membuat kalimat yang menunjukkan kemauan itu adalah menggunakan kata akan, ingin, atau mau. Di mana dalam bahasa Inggris yaitu adalah will dan would. Di mana contohnya adalah I will do it, just watch me. Itu untuk kalimat positif. Jadi I will do it. Kalau negatif itu akan menjadi I will not give up. Perlu ditambahkan kata not. Yang ketiga, menggunakan kata will you press contohnya. Maukah kamu menekan tombol atau menekan sesuatu. Kalian mungkin bertanya, apa bedanya would dan will, sir?
Oke, I will explain it. Will dan would itu memiliki perbedaan karena dua hal yang sifatnya itu hampir sama kayak can dan could. Masih ingat pelajaran can and could materi yang kemarin? Di mana will dan would itu memiliki perbedaan karena waktu. Will mewakili masa waktu yang sekarang, sedangkan would mewakili masa waktu yang lampau. Sehingga apabila will dikalimatkan akan menjadi I will read the book now. Jadi diperhatikan di situ ada kata now yang bermakna sekarang. Jadi ini kegiatannya atau dia mau melakukan itu pada saat hari ini atau saat ini atau sekarang. Sedangkan negatifnya menjadi I will not read the book now. Interrogatifnya menjadi will I not read the book now. Sedangkan untuk yes no-nya menjadi yes I will, no I will not, mengikuti kata to be-nya yaitu will itu sendiri. Sedangkan kalau would itu akan menjadi I would read the book yesterday. Nah, di sini kan kemarin, yesterday, sehingga kita makainya would. Negatifnya menjadi I would not read the book yesterday. Interrogatif menjadi would I read the book yesterday. Di mana yes no-nya juga menjadi yes I would, because karena kata tanyanya menggunakan would to be-nya. Do you understand? Give applause to you. Sedangkan selain waktu, di mana saya tadi bicara ini mirip dengan can dan could. Jadi dua unsur tadi adalah waktu dan satu lagi ini tentang sifatnya. Di mana will dan would itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau will itu sering digunakan ketika kita berbicara dengan sesama teman dalam kegiatan informal. Sedangkan kalau would itu kita berbicara dengan orang yang lebih tua agar menunjukkan kesopanan yang lebih. Contohnya di sini will menggunakan will you help me bring my bag? Maukah kamu menolong saya bawa kata saya? Berarti dia mungkin ngomong sama temannya atau sahabatnya. Will you water the flowers please? Maukah kamu menyiram bunga? Nah, ini kan berarti dia seorang atasan yang menyuruh tukang kebun ataupun temannya yang sedang piket di kelas. Nah, itu. Sedangkan untuk would itu menunjukkan yang lebih sopan. Contohnya, would you take me to the school, Dad? Jadi kan dia bicara pada ayah, daddy di sini. Jadi menggunakan kata would. Sedangkan untuk yang kedua, would you marry with me? Untuk menunjukkan kata yang lebih sopan, serius, menikah, itu menggunakan kata would. Agar kalian lebih mengerti bagaimana menggunakan will atau would dalam membuat kalimat untuk menyatakan kemauan, maka Mr. Nizam telah mempersiapkan beberapa formula. Kita awali dari positif dengan menggunakan formula rumus subject plus will or would plus verb 1. The example are, I will do my job now. Dan yang kedua, I would do my job yesterday. Perbedaannya ada pada keterangan waktunya, yaitu di mana satunya menggunakan kata now yang berarti sekarang, sedangkan yang kedua menggunakan kata yesterday yang berarti lampau. Untuk membuat formula kalimat negatif, maka rumusnya adalah subject plus will or would plus not plus verb 1. Perbedaannya dengan positif cukup menambahkan kata not setelah will atau would. Dengan menjadi kalimatnya berarti I will not do my job now, I would not do my job yesterday. Will not atau would not itu bisa disingkat menjadi won't and wouldn't. Untuk interrogatif, ini rumusnya menjadi will or would plus subject plus verb 1. Gampangnya, interrogatif itu kebalikan dari positif. Apabila positif subject plus will or would, maka interrogatif menjadi will or would plus subject. The example sentence are, will I do my job now? Would I do my job yesterday? The next, yes, no. Jawabannya perlu hanya mengikuti model dari to be itu sendiri. Apabila pertanyaannya menggunakan kata will, maka jawabannya will. Kalau pertanyaannya menggunakan would, maka jawabannya would. Yang paling penting, ketika menjawab no, maka perlu ditambahkan kata not. Berarti menjadi no I will not and no I would not. Do you understand? Good job. Untuk lebih mudah kalian memahami dan kita bisa praktek dalam bentuk soal, maka kita buat latihan dulu. Ini saya sudah buat latihan ya. Siap? Perhatikan ya. Oke, let's go. Untuk latihan, Mr. Nizam telah mempersiapkan 4 dialog. Ada dialog 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari dialog 1 antara Tari dan Tias. Perhatikan. Tari said, "What's up bro?" Tias answered, "I wanna buy new books." Blah 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 blah. Tari answer again, "Okay, never mind."
Apa maksud ini? Coba kita lihat ada pilihan jawaban apa di sini. Ada A, will you take me go home? B, will you accompany me after school? Kira-kira apa? Mana jawaban yang tepat? Yes, good. The answer is B. Will you accompany me after school? Karena dia mau minta diantar ke toko buku untuk membeli buku yang baru. Dialog kedua tentang Adit dan Rika. Will you call a taxi for me? Adit said. Rika answer, yes I will. Adit said again, thank you. Pertanyaannya, oh ternyata jenis kalimat apa yang digarisbawahi ini? Apakah A, asking the willingness? B, showing the willingness? Good job. The answer is A, asking the willingness. The third dialogue about Lily and Kinar. Lily said, would you close the door? Kinar answered, blah 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 blah, because it is easy. The choices are A, of course. B, I will not, I'm busy. Kira-kira apa jawabannya? Ya, karena di sini dia menggunakan alasan karena itu sangat mudah, berarti seharusnya dia mau, maka jawabannya adalah A, of course. The last dialogue, the fourth dialogue between Baim and Mother. Baim said, would you cook for me, Mom? Mother answered, I would not do it, honey, because I'm busy. The choices are A, asking the willingness. B, showing the willingness. What is the answer, do you think? A? Why? Good. Alasanmu benar sekali, karena dia menggunakan kata would you dan bentuknya interrogative. Berarti dia memberikan penawaran. Maka bertanya, jawabannya adalah A. Good job. Give applause to you, bro. Let's go. Latihan berikutnya adalah membuat dialog. Di sini ada sebuah gambar. Dan ini adalah dialog yang baru saja saya buat berdasarkan gambar tersebut untuk kamu bisa memahami, karena nanti akan ada tugas seperti itu. Di mana gambar itu terlihat seorang ibu atau nenek-nenek membawa paket, sedangkan ada dua anak kecil, putra dan putri di sini bernama Rudy dan Nisa. Kita lihat dialognya. Rudy said, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rudy and Nisa. What happened, dear? We want to meet Niken. Niken is going to grandmother village. I'm sorry. Oh, it's okay. We will go home, Rudy said. Miss Khalisa answered, but wait, I need your help. Nisa offering the helping. What can we do? Miss Khalisa answered, will you want to take this packet to Miss Indah, your neighbor? Rudy answered, it's okay, I will do it. Miss Khalisa said, thank you, dear. You are a good boy and girl. Nisa said, you are welcome. The question is, mana sih kalimat di sini yang menunjukkan asking willingness? You know? Yeah, asking willingness is, will you wanna take this packet to Miss Indah, your neighbors? And how about showing willingness? Where is the sentence? Yeah, it's okay. I will do it. It's showing the willingness. Good job for you. Oh, ternyata kita sudah pada exercise, yaitu latihan. Berarti kalian habis ini ada tugas ya, dikerjakan baik-baik. Perintahnya, do this exercise with 1. Write the question and answer in the paper. 2. Collect the paper based on your teacher instruction. Do you understand? Okay, here we go. Tugas yang pertama yaitu complete the dialogue using the expression in the box score 20. Berarti di sini adalah melengkapi dialog ya, berdasarkan jawaban yang telah dipersiapkan di dalam kotak. Itu ada 4 dialog. Kamu pilih sesuai dengan isi cerita yang tepat. Oke? Selanjutnya tugas yang kedua adalah change the form of sentence based on the formula correctly. Score 50. Di sini berarti kamu akan merubah kalimat yang awalnya positif menjadi negatif atau interrogatif. Yang interrogatif kamu rubah menjadi mungkin positif dan negatif, sesuai dengan apa jawaban yang diminta. And the last job is make the dialogue using the expression of asking and showing willingness based on the picture.
Score 20. Ini adalah gambarnya ya yang ada di dalam laptop ini. Dan syarat tugas ceritanya itu yang pertama harus kreatif, yang kedua harus menggunakan ekspresi menanyakan dan menunjukkan kemauan, dan yang ketiga tulisanmu harus rapi. Karena itu menentukan, kalau tidak rapi tidak bisa dibaca dan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diberi nilai. Do you understand? Good job. Selamat untuk bekerja, selamat untuk mengerjakan ya, fokus dan konsentrasi. Jangan sampai kamu kehilangan nilai. And ting tong, the time is up. Ini berarti tandanya kita telah usai pada slide terakhir untuk belajar daring pada hari ini. Semoga kalian memahami apa yang telah Mr. Nizam sampaikan dan benar-benar bisa mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri, let's pray together. Before we go home atau we close our class, let's pray together. Pray begin. Amin and thank you. Pesan saya, ingat ya, stay at home, tetap di rumah. Stay healthy, tetap jaga kesehatan. Yang ketiga, keep spirit to study, tetap semangat untuk belajar walaupun kalian saya tahu sangat ingin masuk ke sekolah. Tapi bersabar ya, tinggal menunggu waktu saja. Oke, don't forget to follow and subscribe my social media, especially for YouTube, Good Friends Media. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.